Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita membuat perjanjian sewa menyewa, baik itu misalkan untuk sewa gedung, sewa ruko, sewa gudang atau yang lainnya. Apa saja yang harus diperhatikan? Perjanjian ini dibuat di bawah tangan, maksudnya yaitu tidak melalui notaris, tetapi perjanjian ini sudah cukup lengkap, kemudian informatif serta legal. Oke, yang pertama untuk membuat perjanjian sewa kita buat waktunya. Misalkan di sini pada hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021 telah dilaksanakan perjanjian sewa menyewa sebagai berikut. Yang pertama di sini ada Tuan Andi Bastian, kemudian yang kedua Nyonya Wiwin Agustina sebagai istri di sini. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nah, pihak pertama ini adalah pihak yang memiliki properti atau yang memiliki benda yang akan disewakan. Nah, kenapa di sini ada suami dan istri? Karena kepemilikan itu seringnya atau biasanya adalah dimiliki bersama, meskipun nanti di dokumennya atas nama satu orang. Jadi jika perolehannya diperoleh setelah menikah, maka itu menjadi milik bersama. Jadi sebaiknya di sini disertakan pasangan suami dan istri. Kemudian yang kedua, Nyonya Fatimah. Di sini disebutkan juga tempat lahirnya, tanggal lahir, kemudian nomor KTP-nya, alamat. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pihak yang menyewa. Nah, di sini pihak-pihaknya telah disebutkan antara yang menyewakan dan yang menyewa. Selanjutnya adalah objek sewa. Objek sewa adalah benda yang disewakan, yaitu di sini disebutkan secara detail pihak ke-1 menyewakan kepada pihak kedua satu unit rumah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, alamatnya ini, kemudian bukti dokumen kepemilikannya, luasnya atas nama siapa di dokumen kepemilikan, yaitu rumah satu lantai dengan 3 kamar tidur. Ini sebagai keterangan saja. Jadi objek sewanya disebutkan di sini secara detail. Selanjutnya yang juga jangan lupa adalah jangka waktu sewa. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan diadakan untuk masa sewa 2 tahun dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini disebutkan mulainya, lamanya, dan berakhirnya. Kemudian di sini ada tambahan keterangan lain. Bila mana masa sewa sudah berakhir dan tidak diadakan perpanjangan lagi, maka dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah berakhirnya masa sewa ini, pihak kedua wajib dengan segera dan tanpa syarat apapun menyerahkan kembali apa yang disewanya dalam keadaan terpelihara dengan baik. Jadi di sini untuk perjanjian tambahan, misalkan dibuat 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, terserah. Di sini jika berakhir dalam perjanjian ini diberi waktu 1 bulan untuk mengembalikan benda yang disewanya. Selanjutnya adalah harga sewa. Nah, di sini besaran harga sewa disebutkan besarnya uang sewa untuk masa 2 tahun disetujui kedua belah pihak sebesar 50 juta rupiah. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 3 hari setelah perjanjian ini ditandatangani. Kemudian jika di sini nanti ada pajak PPh penghasilan, ini terserah kesepakatan ditanggung pihak pertama atau kedua. Jadi biasanya yang menerima penghasilan yang membayar pajak. Kemudian pembayaran uang sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri milik pihak ke-1 dengan nomor rekening sekian atas nama Andi Bastian. Nah, di sini jangan lupa disebutkan besar sewanya, pembayaran pajak, siapa yang membayar pajaknya, kemudian
cara bayarnya kapan, kemudian cara bayarnya di rekening mana jika melalui rekening. Selanjutnya, jaminan dan kewajiban pihak ke-1 atau pihak yang menyewakan. Jadi di sini disebutkan pihak ke-1 adalah satu-satunya yang berhak menyewakan dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang turut mempunyai hak atas objek sewa tersebut. Jadi aset atau benda itu benar-benar dalam keadaan siap untuk disewakan tanpa ada perkara atau masalah di kemudian hari. Objek sewa bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya sedang tidak dipindahkan dan tidak sedang dalam jaminan bank. Bebas dari tunggakan pajak bumi dan bangunan, tagihan listrik dan air. Nah, di sini ini detail ya, karena kita sering misalkan sewa rumah, jangan sampai tiba-tiba si penyewa komplain bahwa ada tunggakan listrik, pajak atau yang lainnya sebelum atau pada masa rumah itu disewa. Kemudian kewajiban pihak kedua. Nah, di sini kewajiban yang menyewa memelihara apa yang disewanya sebagaimana lazimnya menurut ketentuan, peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian pihak kedua wajib membayar pajak bumi dan bangunan, tagihan listrik, telepon dan air selama jangka waktu sewa berlangsung. Nah, ini harus detail. Siapa yang membayar PBB tanah dan bangunan, air, jadi seperti itu ya. Jadi nanti tidak ada konflik di belakang. Kemudian di sini juga pihak kedua dilarang merubah bentuk bangunan, daya listrik tanpa mendapat izin dari pihak pertama. Ini juga jangan lupa disertakan. Penyewa diperkenankan untuk mengalihkan atau over kontrak baik sebagian maupun keseluruhan bangunan yang disewa kepada pihak ketiga selama jangka waktu sewa belum berakhir dan pengalihan hak sewa tersebut cukup diberitahukan kepada pemilik objek sewa. Nah, ini perlu dicatat juga, boleh apa tidak penyewa misalkan tiba-tiba mau pindah kemudian akan menyewakan ke orang lain. Ini harus ditulis dengan jelas. Pada saat berakhirnya jangka waktu sewa, pihak kedua wajib mengembalikan dan menyerahkan apa yang disewanya sesuai kondisi terakhir saat berlangsungnya perjanjian sewa menyewa ini atau kondisi yang dipermaklumkan para pihak. Nah, ini sudah cukup detail ya, cukup informatif. Kemudian selanjutnya di sini kita buat yang menandatangani pihak ke-1 atau yang menyewakan, suami istri, pihak kedua yang menyewa. Ini dibuat rangkap 2, masing-masing dibubuhi materai. Nanti masing-masing pihak memegang masing-masing dokumen sewa. Jadi semoga contoh perjanjian sewa ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat perjanjian sewa menyewa, bisa membuatnya seperti ini. Dan juga nanti bisa ditambah atau dikurangi. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.